Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Belitung. Saya sedang berada di Belitung, tepatnya di pantai di mana lokasi syuting film Laskar Pelangi yang booming tahun 2008. Sampai-sampai ini sebuah film drama menempati peringkat teratas selama 8 tahun dengan 4.600.000 penonton. Dari sini firman Tuhan akan berkumandang. Kita berjumpa dengan firman Tuhan dari Pantai Belitung. Sebuah kabar gembira untuk saudara-saudara. Saudara-saudara, kabar gembira buat kita berjumpa dengan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, dari Pantai Belitung yang sangat indah ini, firman Tuhan berkumandang dari kitab Mazmur 130 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Itulah firman Tuhan menjadi perenungan buat kita pada hari ini. Saudara-saudara, pada saat ini saya bersama-sama dengan Bapak Sintua Tigor Tampubolon dari HKBP Grand Wisata, dengan Bapak Parbede, warga Jemaat HKBP Belitung, juga bersama dengan Bapak Insinyur Nelson Silaban. Pastilah kita mengenal adiknya Bapak Pendeta Cor Silaban beserta Ibu. Dari sini harapan dari firman Tuhan akan menyemangati kita. Firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan. Yang pertama mau saya katakan, saudara, mana yang lebih kita harapkan dalam hidup ini? Berkat Tuhan atau berharap kepada Tuhan sendiri? Sering orang di dalam hidupnya didominasi oleh harapan, permintaan akan berkat-berkat Tuhan. Konsekuensinya, apabila dia sudah dapatkan, bisa membuat dia jatuh dalam dosa, bisa membuat dia sombong, bisa membuat dia lupa diri. Tapi kalau berharap kepada Tuhan, itu yang terbaik. Karena Tuhan tahu yang terbaik
untuk diberikan kepada kita. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah jatuh karena kerinduannya untuk bersama dengan Tuhan. Dan kalau sudah bersama dengan Tuhan, luar biasa, tidak mungkin Tuhan biarkan anak-anaknya hidup menderita. Luar biasa. Oleh karena itu, berharaplah terutama pada Tuhan. Biarlah dari situ mengalir berkat Tuhan. Saudara-saudara, seringkali orang kecewa karena menggantungkan harapannya, keberhasilannya ke depan dengan mengandalkan dirinya. Padahal diri kita ini sangat rapuh. Siapa sih kita? Cuma kecil sekali dibandingkan dengan Tuhan yang empunya semua. Oleh karena itu, pikiran kita, kemampuan kita berhitung, manajemen kita, itu tidak ada apa-apanya. Tapi semua itu bisa Tuhan pakai menjadi besar apabila kita berharap penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali menggantungkan harapanmu pada manusia. Apakah yang berkuasa, apakah yang punya jabatan, karena itu semua sifatnya sementara. Ketika kita menggantungkan harapan kepada manusia, di situ kita gagal beriman. Ketika kita menggantungkan harapan kepada Tuhan, itu artinya pengakuan kita bahwa Tuhan di atas segala-galanya, di atas diri orang lain dan di atas diri saya sendiri. Gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan, karena Dia penuh kasih setia. Dalam pengalaman Israel sudah banyak pembebasan yang dilakukan, dan itu kata firman Tuhan. Mulai dari keluar dari perbudakan di Mesir, di dalam perjalanan banyak sekali menghadapi kesulitan, selalu Tuhan dengan caranya memberi kelepasan dari semua itu. Saudara, kadang kita dalam menjalani hidup ini, kita bisa naik, tapi bisa-bisa tiba-tiba. Nah, bagaimana cara kita mengatasi supaya kita tetap setia kepada Tuhan walaupun kita sedang dalam kondisi jatuh? Misalnya seperti kemarin itu, kita dilanda COVID, semua usaha berhenti, nah, dan banyak orang frustrasi. ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat aktual karena fenomenanya juga begitu. Realita kehidupan kita up and down, naik dan turun. Pertanyaannya, apakah iman kita juga harus up and down sesuai dengan kenyataan hidup, atau iman kita harus stabil bahkan bertumbuh dalam fenomena situasi yang up and down? Jadi pertanyaan yang menarik adalah, kalau begitu bagaimana supaya dia bisa tetap stabil bahkan meningkat? Contoh ketika kita menghadapi COVID. Nah, saudara-saudara, kita sadar kenyataan hidup banyak faktor yang menentukan. Apa yang kita alami, up and down, katakanlah dalam hal kesehatan, karena memang tubuh kita rapuh. Sangat ditentukan apa yang terjadi di luar seperti COVID, yang di luar dugaan. Kondisi perekonomian sekarang memang berat, dan itu memang realita, dan itu bukan ditentukan satu faktor, banyak faktor di luar kita. Artinya, banyak hal yang bisa membuat apa yang terjadi kepada kita turun naik. Tetapi, yang menentukan imanmu adalah kamu sendiri. Tidak orang lain, tidak situasi. Oleh karena itu, apakah bisa iman kita justru tetap tenang, stabil, bahkan meningkat? Tergantung kamu. Tergantung bagaimana kita. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Apakah kita menggantungkan harapan kita terhadap situasi yang sangat bervariasi, yang sangat fluktuatif? Apakah kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Doa-doa gereja, doa-doa seluruh umat, seluruh rakyat di Indonesia ketika COVID, itu berarti menggantungkan kepada Tuhan, dan puji Tuhan, kita melewati itu. Jadi bagaimana kita caranya? Ini tergantung kita meyakini bahwa Tuhanlah di atas segala sesuatu, termasuk di atas fluktuasi peristiwa yang terjadi, dan termasuk di atas situasi ekonomi yang sulit tahun ini. Saya yakin Tuhan tidak membiarkan umatnya di seluruh dunia menderita, tapi ini menuntut kerjasama manusia seluruh dunia melalui institusi negara-negara. Demikian Pak Tampu Bolon. Ya. Oke. Ya. Terima kasih.
Mungkin ada pergumulan satu dua lagi. Ada satu pertanyaan, Pak. Iya. Kita berharap kepada Tuhan. Ini banyak umat Kristiani berharap. Apa perbedaannya itu berharap dengan berpengharapan? Ya, saya kira berharap dan berpengharapan ini hampir sama saja. Tapi kalau sudah dikatakan berpengharapan, ini sudah betul-betul intens dan betul-betul krusial. Bukan lagi sekedar berharap, ya saya harapkan begini terjadi. Ya kalau nggak terjadi ya mungkin bisa yang lain. Tapi kalau berpengharapan, dia melihat itulah tinggal. Nah, kembali, saudara, saya lanjutkan sepertinya pertanyaannya. Karena realita kehidupan seringkali orang yang benar dapat ganjarannya orang fasik. Tapi justru orang yang fasik dapat ganjaran seperti kita lihat ganjaran orang benar. Dan itu jelas ditegaskan oleh kitab Pengkhotbah. Nah, untuk itu saudara-saudara jangan heran. Karena inilah hidup. Banyak faktor yang membuat kita seolah-olah dapat ganjaran di dunia ini. Seolah-olah itu langsung dari Tuhan. Sehingga kita vonis ini orang benar kok ganjarannya orang yang sukses padahal fasik. Ini orang fasik gitu-gitu aja kok sukses seperti yang diharapkan orang benar. Sekarang saya katakan, kamu fasik atau benar, percaya kepada Tuhan atau tidak, bangunlah pagi, nikmati matahari pagi. Itu berkat Tuhan, baik untuk orang percaya maupun tidak percaya. Nah, soal sekarang, apa yang kita dapatkan menurut kitab Pengkhotbah, itulah realita kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, justru begitu realita hidup di dunia ini, jangan seperti itu. Dan jangan itu patokan kita. Patokan kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, jangan didominasi harapan terhadap berkat. Tapi dominasilah pikiranmu, arahkanlah hidupmu, mengharapkan bersama dengan Tuhan. Kalau sudah bersama dengan Tuhan, saudara, ada yang kita khawatirkan. Saudara khawatir kesehatan, saudara khawatir ekonomi, saudara khawatir pendidikan. Kalau kita bersama Tuhan, maka berkat-berkat yang kita butuhkan pasti mengalir. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara, senang bisa bersama-sama secara interaktif. Sedikit membantu pertanyaan Abang ini tadi. Kalau kita berharap, berarti ada 1-2 event. Tapi kalau kita berpengharapan, berarti itu sepanjang usia kita. Kira-kira yang saya pahami gitu. Mudah-mudahan, Cak. Ya, ini memperkaya. Artinya, ada 1 buah event, target, dan kita berharap. Untuk itu, iya. Harusnya begini. Tetapi, untuk sesuatu yang sifatnya sustainable dalam hidup, sepanjang hidup, itulah sebuah pengharapan. Dan itu tidak pernah selesai. Itu pengharapan seumur hidup. Artinya, boleh kita katakan secara sederhana, saya berpengharapan bahwa akhirnya saya masuk surga. Amin. Nah, kan begitu. Cuma orang bisa mengkritik ini. Emangnya kamu orang percaya sudah masih berpengharapan? Kok masih pengharapan sih? Bukankah sudah percaya? Nah, mungkin pada event lain saya akan jelaskan, karena percaya ini sangat relatif. Tapi lebih baik kita dengan rendah hati, kita hamba yang tidak berguna, sudah menjawab panggilan Tuhan, tapi kita tidak menjawab bahwa kita sudah menjawabnya. Biarlah kita tetap, Tuhan, saya masih berpengharapan kepadamu. Kan begitu. Walaupun kita sudah melakukan, mungkin lebih banyak. Ya, saudara-saudara, itulah firman Tuhan. Dan untuk menutup kebahagiaan kita, mari kita syukuri di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, meneguhkan kami agar tetap bergantung kepadamu, menggantungkan seluruh harapan dan pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.